Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, usai kabar pengunduran diri dari Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rahman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga mengumumkan pengunduran dirinya. Hal ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Dalam rilis di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan pada 30 Januari 2026 disampaikan bahwa Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek mengundurkan diri. Hal ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi positif mundurnya Iman Rahman sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Langkah itu dinilai sebagai bentuk tanggung jawab menyusul runtuhnya indeks harga saham gabungan 2 hari terakhir. Menurut Purbaya, Iman Rahman punya kesalahan fatal yakni tidak menindaklanjuti laporan Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Laporan itu yang membuat IHSG anjlok karena ada ketentuan mengenai free float dan potensi menurunkan peringkat BI dari emerging market. Kita kasih modal supaya berjalan lebih baik lagi. Jadi perbaikan fondasi Pemirsa, untuk membahas masalah ini saat ini sudah terhubung dengan Rizal Taifukur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Selamat malam Pak Rizal. Malam. Baik. Pak Rizal, apa sebetulnya dampak psikologis dari imbas mundurnya Ketua OJK dan pagi tadi kita sudah dengar pengunduran diri dari Direktur BI? Ya, yang pasti kan ini bukan pengunduran diri dalam konteks dipandang sebagai langkah teknis gitu ya, tapi yang pasti akan punya dampak ya terhadap proses dan juga terhadap market ya. Jadi kalau kita lihat ya pengunduran ini tentu menjadi kalau tidak secepatnya ya ditangani, maka tentu ini akan menjadi bumerang terhadap market ya, terutama misalnya kalau dalam konteks terutama kenaikan volatilitas ya, dan juga peningkatan risk premium nih kalau kemudian dalam jangka pendek tidak sesegera mungkin gitu, dan juga tentu pada saham perbankan dan juga jasa keuangan yang sangat tergantung ya pada kredibilitas pengawasan. Nah, selama proses transisi kepemimpinan ini harus cepat gitu ya dilakukan, karena kalau tidak maka market akan cenderung lebih sensitif terhadap sinyal tata kelola dibandingkan dengan klasifikasi normatif gitu. Oke, artinya sejauh ini bagaimana ini akan berpengaruh pada stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional, Pak Rizal?
Ya, dalam jangka panjang terutama begitu ya, sangat bergantung pada respon institusi memang nanti setelahnya. Jadi kalau bicara apakah apa namanya pengunduran ini ya sebagai eviden dari masalah struktural katakanlah ya, eh, tentu ini sebuah keputusan personal ya dan administrasi, dan kita mesti memberikan ruang positif ya terhadap situasi ini. Tentu ini kan dampak dari peringatan, sebenarnya kan sudah diperingatkan oleh CMSI ya. Dan dalam konteks kelembagaan, mundurnya figur-figur kunci di regulator ini ya, dalam waktu berdekatan akan menjadi sangat sensitif terhadap market ya, dan ini tentu akan menyentuh kepada tata kelola, independensi, kemudian juga kesinambungan pengawasan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi risikonya tentu akan terjadi persepsi stabilitas institusi yang ini tentu akan menekan market dan akan mendorong dinamika kebijakan yang semakin kompleks kalau tidak secepatnya diantisipasi. Termasuk juga tadi jangka dalam konteks jangka panjang ini akan sangat mempengaruhi terhadap respon institusi setelahnya. Ya, ya Pak Rizal, karena pengumuman ini kan disampaikan di tengah upaya pemulihan kepercayaan pasar dan penguatan tata kelola sektor jasa keuangan, terutama menyusul gejolak di pasar modal dalam beberapa hari terakhir. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya kira kan kemarin kaitan dengan independensi di kebijakan moneter ya, sekarang masuk ke pasar keuangan gitu ya, yang notabene ini juga menjadi perbaikan saya kira ya, dan juga harus memperbaiki dari kepercayaan market gitu ya, karena memang ini bukan sekedar dari respon normatif gitu ya, dan saya kira ini bentuk tanggung jawab ya mereka terhadap situasi seperti ini, dan itu harus direspon sesegera mungkin gitu. Ya tentu harus pemerintah ya, dalam hal ini presiden gitu ya, harus cepat mengambil langkah yang strategis gitu ya di dalam proses transisi kepemimpinan, karena kalau tidak tentu tadi gejolak market, dan itu juga dampaknya kan ke capital outflow ya. Dan market juga tentu yang kita khawatirkan terjadi pemindahan ya capital ya secara masif gitu ya, dan itu yang justru harus segera. Jadi katakanlah kalau kita bicara ya di tengah OJK dan juga bursa efek ya, dan ini kan tentu harus segera ya, dan dilakukan dengan cepat, transparan, dan berbasis meritokrasi, dengan figur dengan punya rekam jejak yang sangat baik ya di dalam pengawasan dan juga pasar keuangan. Dan tentu pergantian ini sebuah momen gitu ya untuk memperbaiki di pasar modal. Gitu. Oke. Baik, mengenai respon sendiri Pak, sebelum Ketua Dewan Komisioner OJK menyatakan mundur, kan pagi tadi juga Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman juga kemudian mengundurkan diri, dan kemudian direspon oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menanggapi positif kemunduran ataupun mundurnya Iman Rahman ini. Karena menurut Purbaya juga Iman Rahman ataupun Direktur Utama BI ini punya kesalahan fatal, yakni tidak menindaklanjuti laporan Morgan Stanley Capital International MSCI yang membuat IHSG anjlok karena ada ketentuan mengenai free float dan potensi menurunkan peringkat BEI dari emerging market. Apakah kemudian pandangan dari Menq ini menurut Anda sudah tepat? Iya, saya kira ada benarnya gitu ya, dan memang harus segera diambil langkah untuk memperbaiki kinerja dari market gitu. Karena market kan, apalagi misalnya di IHSG yang semakin menurun ya kemarin gitu ya, terjadi trading halt 2 kali malah gitu ya, dan ini tentu harus segera dimanage dengan baik gitu. Saya kira independensi dan batas antar institusi ya di dalam melihat situasi ini betul-betul diperlukan sebuah fungsi pengawasan di pasar keuangan, agar apa, tetap ada risk based, profesional, dan bebas intervensi kebijakan jangka pendek terutama ya, terkait dengan kejelasan batas antara regulator, operator market, dan juga kebijakan fiskal atau juga investasi negara yang menjadi kunci menurunkan risk premium. Nah, situasi ini kan tentu harus dijaga ya, harus diamankan ya bursa dan saham ini.
tentu ya harus segera gitu ya, harus ada yang menangani gitu ya. Karena kalau tidak kan market tadi yang dikhawatirkan capital outflow. Nah, maka tentu jaga stabilitas teknis di pasar modal dalam jangka pendek ini harus dipastikan ya likuiditasnya, sistem perdagangan, mekanisme pengendalian, volatilitasnya ya seperti tadi trading halt atau juga auto rejection ya berjalan secara optimal agar gejolaknya tidak bersifat self fulfilling ya atau apa namanya punya dampak beberapa kali gitu ya, dan market akan menjadi lebih compact dan kemudian masuk ke risk premium. Oke, berbicara mengenai figur yang menurut Anda kemudian tepat di tengah kondisi saat ini seperti apa, Pak Rizal? Ya, yang jelas dia harus orang yang memang betul-betul paham gitu ya di sektor keuangan maupun di moneter gitu. Dan saya kira apa namanya dia profesional secara teknis juga menguasai gitu ya. Dan dia juga sangat dekat dengan pasar dan tentu ini harus betul-betul bisa apa namanya mengembalikan ya kepercayaan market gitu. Karena momentum ini tentu momentum untuk reformasi tata kelola ya. Tidak hanya apa dalam konteks personal gitu ya, tapi memang titik masuk untuk memperkuat tadi transparansi, akuntabilitas, check and balance di pasar keuangan gitu. Nah, apabila ada orang atau sosok, ada figur yang bisa mengelola dengan baik, ya maka krisis persepsi ini justru bisa meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia di jangka menengah. Makanya figurnya adalah figur yang setidaknya orang yang sudah dikenal oleh market, secara teknis juga menguasai di pasar gitu ya, dan tentu akan mempengaruhi terhadap kredibilitas market. Oke. Ketika kemudian pengumuman ini dilakukan di akhir pekan ini, kemudian nanti di hari Senin, menurut Anda apa kemudian dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan? Ya, kalau kemudian pemerintah tidak secara cepat gitu ya dan memperjelas proses transisi kepemimpinan, tentu market akan apa namanya mengalami kekosongan dan ketidakjelasan apa arah kepemimpinan yang mengawasi dan memperbesar ketidakpastian yang pada akhirnya akan memicu volatilitas. Itu yang harus segera. Saya kira jangan lama-lama gitu ya. Ya meskipun katakan hari Sabtu, hari Minggu itu tetap harus segera dibangun dan itu harus segera diangkat ya. Kalaupun belum definitif ya PLT-nya dulu gitu. Karena market kan butuh apa namanya institusi ya tata kelola ya di dalam apa pengendalian terutama di apa risiko ya terutama risk premium di market gitu. Saya kira perlu juga nanti ya diperkuat komunikasi market gitu, dan ini tentu akan memberikan sinyal positif ya terhadap pasar, terutama dalam mekanisme pengawasan, penegakan aturan, ya, perlindungan investor jalan dengan normal yang dipastikan, dan tentu komunikasi konsisten dan basis data lebih penting ya di dalam menenangkan market dibandingkan pernyataan normatif. Oleh karena itu maka menjadi penting untuk segera mengangkat gitu ya figur yang tadi yang memang betul-betul sangat kenal dengan pasar ya untuk apa menjaga kepemimpinan dan juga menjaga tata kelola ini. Oke, segera memilih figur yang kenal dengan pasar itu langkah yang harus diambil pemerintah dengan segera seperti itu ya Pak Rizal. Pak Rizal, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.